Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kita tunggu Wahyu dan juga narasumbernya ya. Iya, Pak. Kalau nggak kita berdua jadinya yang ngobrol nih. Oke. Selamat malam buat Nci, Tuan dan Puan. Sesaat lagi kita akan coba untuk menghadirkan satu bahasan menarik dari program Jelita malam hari ini. Ada Real Life Talks edisi edukasi. Kita punya tema menarik yaitu Madrasatul Ula atau pendidikan dasar kepada anak. Kita cek lagi adakah Kak Wahyu nanti yang menjadi host juga bersama Kak Ica. Nah, halo Kak Ica. Waalaikum. Waalaikumsalam. Tadi Wah udah masuk sebenarnya, tapi Terus, freeze. Narasumber oh, apakah sudah dikontak tadi Kakak? Sudah, Pak. sudah Pak. Tadi saya di saat info info publik Riau lagi online, saya masih belum bisa terima karena lagi menghubungi narasumbernya. Jadi setelah tutup tadi saya ajakin untuk join. Belum nyampe 2 menit nutup teleponnya. Kayaknya tadi udah masuk deh. Itu. IG-nya Umu Afroshi ya? Saya dapat info katanya akunnya Makas Maria, bukan? Ya, Makas Maria. Ya, Makas Maria, ya. Tadi kayaknya udah masuk Makas Maria. Oke, kita undang coba. Nah, Baik, selamat malam buat semuanya, Nci, Tuan dan Puan di mana saja berada. Kembali dari pemerintah Provinsi Riau, program Jelita Riau hari ini dengan tema menarik yaitu Real Life Talks edisi edukasi. Dipandu oleh Kak Ica dan juga Kak Wahyu, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kehadiran dan waktunya. Terima kasih banyak juga buat Wahyu. terima kasih Hari juga ini buat Kak Ica. kita jadi partner ya Wahyu Iya, Kak Ica. buat menggali informasi terkait dengan bagaimana cara mendidik anak mulai dari usia dini atau istilahnya disebut dengan apa Wahyu? Madrasatul Ula. Benar ya, Bu? Iya. Sebentar, ini apa masalahnya di jaringan saya? Kenapa nggak muncul-muncul ini? Kita manggilnya Bu apa nih, Bu? Bu Maria, Bu Iya, Azmaria, Bu Az, atau Bu Ria? Boleh. Boleh Bu As, boleh. Bu Az ya, Bu. Azmaria langsung juga boleh. Oh, Azmaria langsung juga boleh. Jadi enaknya kayaknya kita panggilnya Bu Az ya, Kak Ica. Ya, Kayak lebih boleh, dekat boleh. gitu, Kak Ica. Bu Az. Kalau anak-anak di sekolah manggilnya Ibu apa, Bu? gimana Bu Asia ya? Kalau di sekolah anak-anak manggil saya emak. Emak. Jarang nih ada guru dipanggil emak sama muridnya, Kak Ica. Iya, jadi makanya ya, IG saya tuh Mak Azmaria. Oh, Oh gitu, makanya gitu namanya sejarahnya emak. Kak Ica Oke, ternyata. nice. Jadi lebih Emak. nyaman dipanggil emak ya sama buat anak-anak ya. Jadi memang pengganti orang tua di rumah Iya, jika berada di sekolah adalah gurunya begitu ya Bu ya. betul, betul, betul. Heeh. Oke, jadi di Jelita malam hari ini
Riau Light Talks edisi edukasi yang bertema Madrasatul Ula. Nah, narasumber kita adalah Emak Asmaria SPDI, berarti sarjana pendidikan Islam ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya, Nah, ngomong-ngomong tentang Madrasatul Ula ini, sebenarnya Madrasatul Ula itu apa, Bu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi kita ambil dari asal kata, ya, asal kata madrasah. Madrasah itu sekolah, ya, tentu di sekolah itu pendidikan. Ula itu adalah pertama. Jadi madrasatul ula itu adalah pendidikan pertama. Nah, jadi pendidikan dasarnya sekali ini nih. Jadi dalam Arab dikatakan, ya, pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyiban. Ya, Masya Allah. ibu itu adalah sekolah utama, sekolah yang dasarnya, ya. Bila engkau mempersiapkan seorang ibu, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Itu dia. Jadi Wah, titik luar dasarnya biasa itu, pembahasan kita malam hari ini. iya, titik dasarnya itu pada seorang ibu. Oke. Nah, Masya Jadi wahyu kan calon ibu. iya, jadi kalau calon ibu nih ya harus siap-siap nih bagaimana dia harus bisa menjadi madrasatul ulanya bagi anak-anaknya. Calon istri dulu, Kak, baru calon ibu. Iya, insya Allah, insya Allah. Masya Allah ya, Emak As. Jadi kita manggilnya Emak aja ya, Kak ya. Biar kayak sama kayak Boleh. anak-anak murid Ibu As di sekolah. Ya, biar- Kebetulan kalau boleh tahu Ibu As mengajar di mana, Bu? Saya mengajar di Madrasah Aliyah. Oh, Madrasah Aliyah di Iya, iya. Halo? Halo? Ibu Ya. dengar suara kita? Iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi Nah, berarti malam ini kita ketemu dengan narasumber yang tepat untuk mengedukasi masyarakat Pekanbaru, Riau, dan siapapun yang sedang menyaksikan, terutama buat Wahyu ya, Wahyu. Buat semua wanita jadi yang lagi sasaran nonton live tepat ya? ini, Kak. Gimana, Bu? Sasaran tepat Wahyu nih. Sasaran tepat Wahyu nih ya. Iya. Oke. Iya bener tuh kan, Bu. Mempersiapkan seorang ibu itu kan bukan ketika dia sudah menjadi seorang ibu aja gitu ya, Bu ya. Sebelum dia Betul, juga iya. menjadi ibu harus dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Benar ya, Bu As? Iya, betul Berarti sekali. penting nih. Jadi live kita malam hari ini nggak cuma buat emak-emak, tapi juga buat remaji-remaji, ya. Pemudi-pemudi Iya. yang meskipun belum menikah, tapi harus juga punya ilmu pembekalan ya, Bu ya. Kebetulan, ya betul sekali. Karena kita mirisnya sekarang ini remaja putri, ya, remaja putri yang mereka itu ya mohon maaf lah ya, pacaran gampang, ya gampang. Pokoknya anggap enteng saja. Mereka tidak tahu bahwasanya di tampuk mereka itulah nanti generasinya. Jadi saya berharap dengan adanya kita begini ya. Jadi IG ini kan banyak anak-anak muda nih ya, anak-anak muda ya. Jadi bisa mungkin remaja-remaja putri itu mereka bisa lebih protek ya, protek terhadap diri mereka. Bagaimana seharusnya mereka menjaga ifah mereka, kesucian mereka ya. Karena apa?
mereka inilah yang akan menentukan generasi ke depannya, ya. Karena eh, bisa dikatakan tampuk pemerintahan, ya, tampuk pemerintahan pendidikan di dalam rumah itu adalah seorang ibu. Jadi kalau wanitanya, ya, generasi muda wanita, remaji, ya kata Wahyu tadi, ya, eh, kurang kita bekali dengan ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu kesehatan, maka kita takut nantinya ke depannya generasi yang akan ada setelah ini bukanlah generasi-generasi yang terbaik, bukanlah generasi-generasi yang sya'ban thayyiban itu. Jadi itu yang harus kita protek dari sekarang ini. Masya Allah. Jadi proses proteknya itu dimulai dari sekarang ya Bu, dari sebelum kita menikah bahkan gitu ya Bu ya. Iya, betul Gitu ya. sekali. Jadi Kita manggilnya Mak. Gitu ya Mak. sebenarnya untuk mempersiapkan ini, ya, saya ambil tema al-ummu madrasatun ula, ya. Eh, Madrasatun ula ini, seorang ibu itulah, ya, mulai ketika, nah, ini persiapan nih Wahyu nih, ya, Iya ketika Bu. dia sudah merasakan, ya, dia sudah masuk ke jenjang pernikahan, maka dia itu harus mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang ibu. Mengapa? Ya, kita tahu ketika orang sudah berumah tangga, maka akan adanya keturunan, ya. Itu yang diharapkan oleh semua orang. Ketika seorang wanita, seorang ibu tahu bahwasanya diri dia dalam keadaan hamil, maka mulai dari situlah dia mendidik anaknya, ya, mulai dari dalam kandungan, ya. Ketika dia tahu dia seorang ibu itu punya kaitan yang sangat-sangat dekat sekali dengan anaknya, kaitan batin yang sangat dekat. Jadi ketika dia sudah mulai hamil, maka dia sudah mulai mendidik anak mulai dari dalam kandungannya, mulai dari nol, ya, mulai dari nol. Itu pendidikan yang mulai dari nol. Mungkin ya bagi kami ini, ya Wahyu, ya, ini Wahyu, ya, bagi kami yang sudah tua-tua ini, ya, anak sudah besar, mungkin dulu kami belum mendapatkan ilmu ini, ya, belum mendapatkan ilmu ini, tapi ya, kita lihat saja di masyarakat kita. Coba kita lihat seorang ibu yang memberi anaknya minum, pasti melafalkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapan Allah, mengajarkan anaknya dengan ucapan Allah. Akhirnya anaknya mengikut, ya. Jadi yang ditekankan pertama yaitu ketika dia mengenal yang namanya Allah, mengenal tauhid, ya. Jadi pertama sekali itu adalah seorang ibu. Kemudian apalagi ketika anaknya sudah mulai dewasa, maka bukan mulai dewasa, mulai beranjak umurnya 2 tahun, mulailah diajarkan, yuk nak kita baca doa makan yuk. Jadi itu dasarnya dari seorang ibu, bukan kita antarkan anak ke PAUD, ya kan, PAUD dulu, ya, PAUD. Bukan dari situ, tapi dari dasarnya dulu. Di PAUD, guru-guru PAUD hanya tinggal cup lanjut. Nah, jadi dasarnya itu adalah seorang ibu. Nah, Nah, Masya Allah. Jadi, ini dia monggo Kak. yang ya, paradigmanya sekarang ini yang terjadi justru karena ibu memiliki kesibukan. Ibu memiliki kesibukan lain di luar rumah, misalnya harus bekerja dan segala macam. Justru sekarang pendidikan dasar yang harusnya diberikan oleh seorang ibu kepada anak dibebankan ke sekolah. Jadinya kan sekarang begitu. Iya, memang kan kita lihat seperti itu. Iya, kita lihat seperti itu, ya. Mulai dari tapi ya, kalau saya pribadi,
Anak itu 0 tahun itu kan dengan kita, dengan seorang ibu, ya. Minimal kalau bagi seorang ibu yang bekerja, ya, bagi seorang ibu bekerja itu cuma dapat cuti 3 bulan, ya, 3 bulan atau 2 bulan lah, ya, dapat dapat cutinya. Jadi semasa 2 bulan itu dia kedekatan dia bersama dengan anaknya, ya. Jadi pada masa itulah dia, ya, untuk memberikan dasar-dasar pendidikan itu. Kalau kita sudah membiasakan anak, seorang anak, ya, ini dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah kita, ya, kebiasaan-kebiasaan di rumah kita, insya Allah, ya, walaupun mungkin kita menyerahkan pendidikannya ke PAUD, ya, itu saya bilang tadi, di PAUD, di TK, itu tinggal untuk melanjutkan, ya, tinggal untuk melanjutkan lagi. Dasarnya tadi, pondasinya tadi, ya, ada di rumah tangga, ada di ibu, ya. Tapi ingat ya, ini bapak-bapak, kalau seandainya bapak-bapak ada yang melihat juga, yang menonton juga, ya. Jadi bapak-bapak tidak bisa lepas tangan, ya, tetap, karena anak ini Hadir. adalah hasil kerjasama yang baik antara seorang ayah dengan seorang ibu. Nah, jadi jangan, oh ini kan pendidikannya ibu nih, udah serahkan aja sama ibu. Bukan, ya. Tapi ini adalah kerjasama dari seorang ayah dan seorang ibu. Masya Allah. Oke. Berarti tadi kita udah bahas nih Kak Ica ya sama Mas juga bahwa hal Madrasatul Ula itu Makasih ya. adalah madrasah pertama, sekolah pertama seorang anak itu itulah ibunya. Makanya ibu harus punya bekal, harus punya pendidikan yang mumpuni untuk mendidik seorang anak karena mendidik seorang anak itu tidak gampang gitu ya, Bu. Nah, pertanyaan Wahyu nih, Maas, sebagai seorang perempuan mempersiapkan diri sebagai Madrasatul Ula, apa yang harus dipersiapkan secara dini? Kalau dari Wahyu nih, perspektif Wahyu, karena kan Wahyu belum menikah. Nah, nanti mungkin Kak Ica nanya setelah nikahnya gimana? Ya, tahu aja. Tahu aja. Nah, buat yang misalnya di sini ada penonton kita nih, Maas yang belum nikah gitu kan, ingin mempersiapkan diri sebagai Madrasatul Ula terbaik gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan? Oke, kalau petuah orang Jawa, kalau cari jodoh itu harus lihat bibit, apalagi bobot, bebet, ya, emang iya ya. Kita lihat dulu siapa jodoh kita. Cari jodoh yang baik. Otomatis ketika kita mendapat jodoh yang baik, ya, jodoh yang baik, maka kita akan terbawa kepada baiknya, ya. Tentu ketika kita mendapat jodoh yang baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk baik, iya nggak? Ya, jadi kalau kita tidak menemukan orang baik, tentu kita tidak mempersiapkan diri kita itu baik, ya, ya. Jadi bukan bagaimana nih ya, mengatakan bahwasanya kita itu cari aja orang ustadz atau bagaimana, bukan mesti seperti itu, tapi kita cari orang yang bisa, ya, kooperatif dengan kita, bekerja sama dengan kita, ya, dalam segala hal. Jadi kadang ada orang yang kita nampak dia bagus, tapi belum tentu dia bisa berkooperatif dengan kita. Inilah rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Allah sudah menentukan jodoh manusia itu, ya. Oh, ini dia jodohmu. Ini yang bisa mengerti kamu. Ini yang terbaik untuk kamu, ya. Ini yang nantinya akan bisa membimbing kamu, ya. Nah, jadi mulai dari situ. Kemudian kita sebagai wanita juga harus mempersiapkan. Oh, aku mau anakku nanti seperti ini. Aku mau anakku seperti ini. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, contoh aja begini. Kita nyuruh anak kita minum. Nah, ini di sekolah nih ya. Di sekolah nih saya sering lihat kasus anak. Dengan santainya dia minum tangan kiri. Ya, minum tangan kiri. Saya langsung tegur. Nak,
jangan tangan kiri, ya. Jangan tangan kiri, minumlah dengan tangan kanan. Ya, lah ya sesungguhnya yang meminum dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Mau kamu, kan nih. Jadi sekali tegur, ya. Besok tegur lagi anak itu juga. Mengapa? Karena pembiasaan di rumahnya tidak ada teguran untuk minum dengan tangan kanan. Tapi kalau seorang ibu yang sudah mempersiapkan dirinya, ya, sudah mempersiapkan dirinya, maka dia sudah tahu ini. Oh, ini dia. Anak harus dididik untuk minum dengan tangan kanan. Minumnya jangan berdiri. Cobalah ibu lihat, kita lihat anak-anak PAUD sekarang ini, mereka tuh sudah tuh. Kalau ketemu kita, umpamanya kita minumnya berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Pasti dia begitu. Ya, langsung dia katakan begitu. Walaupun sebenarnya nanti dalam prakteknya dia juga minumnya berdiri, tapi dia sudah tahu hadisnya. Bagaimana untuk menyinkronkan antara hadis yang dia tahu dengan pembiasaan. Ya, jadi ini yang harus dicermati oleh seorang ibu. Jadi calon-calon ibu ini harus dipelajari tahap demi tahap, ya. Oh, begini rupanya. Oh, begini rupanya. Jadi, pengalaman, persiapan menjadi seorang ibu itu bukan dari kita sudah menjadi ibu, bukan. Dari kita melihat, oh seperti ini. Berarti nantinya kalau aku punya anak, aku harus menyikapinya seperti apa. Ya. Oh, kalau saya siswa ya, menghadapi siswa yang seperti ini. Tahun ini saya menghadapi siswa seperti ini. Oh, menghadapinya seperti ini. Mungkin sebelumnya saya menghadapinya dengan emosi, saya marah begini-begini. Oh, berarti tidak bisa saya menghadapinya dengan emosi. Saya harus menghadapinya seperti ini. Jadi, pembelajaran kita itu kita lihat ya. Jadi, persiapan seorang ibu itu melihat pembelajarannya dari mana. Ya. Jadi, bukan hanya oh, aku harus beli buku untuk kesiapan seorang ibu. Boleh. Ya, boleh kita beli buku, baca dulu ya Wahyu ya, persiapan-persiapan menjadi seorang ibu ya. Nah, tapi kita juga harus lihat ya. Mungkin ada tetangga, mungkin ada kakak, mungkin ada sepupu yang cara pola pendidikannya seperti ini. Oh, ini boleh aku tiru. Oh, ini tidak ya. Bagaimana konsepnya untuk menyatukan pola didik ini tadi, makanya tadi itu carilah jodoh ya, carilah calon yang bisa menerima dan bisa nantinya membantu kita dalam pendidikan anak. Jadi seide dia. Tuh, Wahyu. Masya Allah. Wahyu lagi. Ini Wahyu kena nih ya malam nih ya. Wahyu kena malam ini semuanya. Tak apa Yu, mudah-mudahan Jadi nanti memang kamu menemukan Jawa jodoh yang terbaik. Amin ya Allah. amin. Amin. Diamini sama orang-orang yang lagi nonton live nih Kak Ica. Ya, amin. Siapa tahu Ada sekitar 1.000. Iya, ada sekitar 1.000 orang yang nonton malam hari ini mengamini Wahyu mendapatkan jodoh yang baik. Amin ya Allah. Masya Allah, Amin ya Rob. jodoh yang baik dan membekali diri dengan ilmu agama ya. Maas itulah pembekalan seorang wanita untuk jadi madrasatul ula yang baik gitu ya. Madrasatul Ula ya. Oke. Jadi pada prinsipnya tidak hanya menjadi beban ibu seorang, tapi memang dibutuhkan kerja sama tim antara si ibu dan ayah ya Mak ya, biar ada keseimbangan. Iya, betul. Beginilah ya, kita sekarang ini, ini dia. Yang lagi isu-isunya apa? HP. Ya. Kalau tidak kompak nih si ayah sama si ibu, ya, datang si ayah, oke lah, kasihlah HP-nya. Ya. Datang si ibu, melarang. Jadi, ini kan tidak sama. Ya. Jadi anaknya, oh berarti ini kalau mau main HP ya sama ayah lah.
Ya, kalau sama sama ibu pasti pasti dilarang, ya. Tapi kalau seandainya ya mereka seia sekata masalah HP ini, ya masalah HP ini, jadi tentu anak merasa oh ini ada jamnya ini, ya ada masanya ini. Jadi si ibu juga melarang. Oh, no, tidak boleh HP, ya. Si ayah, ya HP, no, tidak boleh HP, ya. Ini adalah masa kita berkumpul dengan keluarga. Ajak anak kita membaca, ya. Ajak anak adakan pustaka di rumah. Bagaimana, ya? Pustaka-pustaka kecil-kecil aja lah. Apa yang buku yang mereka suka baca, ya. Jadi memang kalau untuk itu ya kita maklum ya. Mungkin kita untuk membeli buku agak sulit, tapi kita kan ada pustaka. Ya, kita ada pustaka. Kita bisa bisa bawa mereka ke pustaka, pinjam buku di pustaka. Ya, bisa. Jadi bukan hanya dengan memberikan mereka HP, kita udah enteng. Ya, ibu mau kerja, mau cerita, anak nangis, mak minta HP, minta apa, dikasih, udah anak diam. Bukan seperti itu. Ya, kita punya aturan. Ya, kita punya aturan. Kita atur dari awal bagaimananya. Boleh HP, ya boleh. Mau nonton di HP boleh. Yuk kita nonton sama-sama. Ya, ajak mereka nonton. Mungkin ada kalau anak saya itu sukanya Boboiboy, Upin Ipin atau mungkin Rara, ya. Jadi yuk nonton sama-sama sampai saya itu hafal ceritanya. Ya, Sama, cuma Bu. dengar Upin Ipin bicara, saya sudah hafal gerakan Upin Ipin tuh. Karena kita nontonnya sama-sama. Ya, Jadi walaupun udah hafal, berulang-ulang Bu. ya ditonton sama-sama. Itulah kesempatan mereka untuk menonton. Didampingi gitu ya, Bu. Didampingi mereka Iya, nonton. betul. Ya, didampingi mereka untuk menonton. Apa sebenarnya? Mau lihat ini ya. Kadang kita gimana ya? eh Kalau kita lelah, kita capek mungkin ya. Mak, kalau saya pribadi, Mak, HP boleh, boleh, ya, boleh. Kerja sekolah udah selesai belum? Piring udah cuci belum? Ya, nasi udah dimasak belum? Ya, karena mereka punya tanggung jawab. Hari ini piket nyuci piring. Hari ini piket dia masak nasi. Ya, jadi ketika dia diberi tanggung jawab, ya, ketika dia ingin main HP, tanggung jawabnya ini dikerjakannya dulu. Ya, boleh HP, tapi nyuci piring udah belum? Ya, HP itu pun ketika dia diberikan HP, yuk sama-sama. Kita capek nih padahal baru pulang sekolah gitu ya. Gimana? Ya, kita baring aja samping dia. Lihat dia memakai nonton di HP. Jadi sikap kita sebenarnya, ya sikap kita sebenarnya. Kadang kan gimana nih kita kadang kita marah ya, marah sama sama anak sudah dilarang, ya. Jadi mungkin kita coba perlahan, ya, perlahan kita anak-anak yang seperti ini perlahan. Bagaimana caranya? Ajak mereka. Kita punya buku cerita, kita bacakan ceritanya, ya. HP, pokoknya mau HP gitu ya. Kita bacakan cerita dulu, ya. Kita ajak mereka, ya. Kita ajak mereka. Mungkin dengan cara begitu ada kurangnya sedikit, ya. Ada kurangnya. Mungkin ada, memang saya pernah ketemu ya, pernah ketemu sama anak yang ketika tidak diberikan HP malah dia mengamuk, ya mengamuk. Ya. Coba Kayak kita tantrum rangkul ya, dia Bu. dulu. Iya, kita rangkul dia, kita peluk dia. Sayang ndak? Tanya dia, ya sayang ndak? Sayang tak sama ayah? Sayang tak sama ibu? Ya, sayang ndak? Ya.
Coba ketika anak sudah disentuh dengan kata sayang, ya, coba perlahan, selalu, insya Allah, ya. Kalau sayang, tolong jangan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa bicara dengan kata-kata yang bisa menyentuh ke hati dia. Nah, ada nih anak-anak yang mengamuk ya. Jadi kita juga harus menyikapi ya, jangan main HP depan dia. Ini usahlah kamu main HP, tapi kita main HP. Nah, ya kita main HP. Jadi inilah bukan kita untuk membiarkan anak kita menjadi kolot, bukan. Oke, mereka ikut bersama ya dengan perkembangan dunia ini, karena kita tahu hidup mereka bukan sama dengan hidupnya kita di masa kita. Kalau kita Ya. mainnya apa? Mainnya main karet, mainnya main kelereng, main batuk lele ke tanah, ya, berenang di dalam parit. Kalau sekarang anak-anak mau berenang ke parit, semuanya isinya limbah. Iya ya, Ya, Bu. kalau dulu anak-anak berenang di parit, memang paritnya tuh masih parit tanah, Ya. ya, bukan seperti sekarang. Sudah beda memang, ya. Jadi kita aja lah bagaimana cara kita menyikapi. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya untuk kita seandainya kita mampu untuk berbuat, ya. Yakin kita dengan langkah kita ini, bismillah pokoknya. Bismillah, aku ingin merubah anak, ya, yang awalnya ini sangat-sangat sulit dengan HP, ya. Bismillah, aku robah ini ya Allah, ya. Robahnya kita juga harus merubah diri. Ah, itu dia tadi, ya. Pondasinya. Jadi kalau kita yang mencontohkan uswahnya dari kita, ya contohnya dari kita, insya Allah anak-anak akan mengikutinya. Oke. Nah, jadi gitu ternyata Kak Ica. Kalau misalnya ada Iya. anak-anak yang ini, bener sih Bu. Kebetulan kan Wahyu kan ini apa namanya guru juga Bu. Guru tapi untuk anak-anak, Mm-mm. anak kecil, anak kecil. Ini sebenarnya anak-anak Ah-ah. itu dia apa namanya tadi ada pertanyaan tuh dari dokter dokter Jufri. Gimana kalau Jufrima. anak-anak itu marah kayak gitu? Sebenarnya bener kayak kata Maas tadi, buat kesepakatan. Sebenarnya anak-anak itu mengerti dan paham. Karena Wahyu eh, sudah menjalankan itu gitu kan Bu. Kayak misalnya dia marah terhadap sesuatu. Karena kadang kita melakukan sesuatu itu tidak dengan kesepakatan dengan dia dulu. Misalnya, iya kamu boleh main Iya, HP tapi 1 jam saja ya. Setelah itu nanti belajar lagi ya. Berarti kita beri 1 jam. Nanti dia habiskan waktu 1 jam. Sekalian mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkannya gitu nggak, Mak? Soalnya iya, melakukan itu dan itu cukup efektif karena mereka merasa dihargai yang pertama karena anak-anak kan juga manusia jadi dia merasa dihargai karena tapi dengan kesepakatan agak tricky juga mendidik anak ini ya Mak soalnya kadang kita rasa udah maksimal tapi ternyata masih juga gitu ya Mak. betul sekali ya. Inilah tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai insan ya. Jadi kita di rumah tangga kita guru ya, kalau saya di rumah tangga kita guru, kemudian di sekolah kita juga guru ya. Jadi ada dua tanggung jawab besar ya, ada dua tanggung jawab besar yang harus kita kerjakan ya. Jadi kalaulah ya, kalau kita menemukan anak yang punya pondasinya bagus ya, kan punya pondasinya bagus ya, tapaknya tuh bagus. Nah, jadi kita mudah aja membawanya seperti air yang mengalir. Tapi ada yang
pondasinya bagus, memang kita tahu ini pondasinya sangat-sangat bagus. Kita kenal ya, kita kenal. Tapi anaknya nih agak bengkok dikit ya. Jadi saya Bengkok. teringat dengan petua orang tua saya ya, petua orang tua saya katakan tidak semua buah kelapa itu satu pohon itu kelapanya bagus, pasti ada kelapa yang komeng. Ya. Tapi kelapa yang komeng, yang komeng itu yang kosong ya, itu juga bermanfaat ya, juga bermanfaat ya. Gunanya apa? Kalau kami zaman kecil-kecil dulu, kelapa yang komeng itu dibuat untuk jadi pelampung kalau berenang. Jadi peluk kelapa tuh itulah digunakan pelampung karena dia ringan, ya. Nah, jadi manfaatnya ada. Jadi bagaimana caranya supaya yang anak yang tadi dia punya pondasi yang kuat, tapi dia agak belok, nah ini yang harus kita luruskan, ya. Ya, kita luruskan. Kemudian ada lagi yang anak yang memang dari pondasi yang memang retak, hancur, ya. Model-model mungkin yang orang tuanya yang broken, orang tuanya yang tidak peduli dengan pendidikan anak dari dasarnya. Jadi ini yang harus kita bentuk lagi. Ini yang harus kita rangkul lagi, ya. Kadang anak-anak seperti itulah ya, anak-anak seperti itulah yang nantinya yang selalu ingat dengan gurunya. Mungkin kita banyak membaca, banyak kita mendengar kisah-kisah seorang guru. Bahkan guru itu sendiri sampai lupa bahwasanya dia pernah memarahi anak itu. Ya, banyak dari anak-anak saya, siswa saya, ya, yang kasus-kasusnya seperti itu. Tapi ketika dia sudah lulus, ketika dia sudah bekerja, ya, dia yang memanggil kita, dia yang merangkul kita, ya. Ini siapa, ya? Bayangkan, siswa kita sudah banyak, ya. Nah, ini dia. Jadi anak-anak yang seperti ini jangan sampai kita biarkan. Inilah yang harus kita tarik, inilah yang harus kita rangkul, ya. Jadi masalah pondasinya itu sudah lewat karena bangunannya ini sudah tinggi, sudah sampai ke Terjadi. atapnya. Jadi bagaimana caranya kita menyelamatkan? Kita selamatkan atapnya, ya. Kita selamatkan anaknya, ya. Mudah-mudahan nanti anak ini yang selamat, ya, bisa dia untuk menopang ke bawahnya, ya. Merubah apa yang dari dasar sudah diberikan oleh orang tuanya. Ya. Mungkin saya pribadi mungkin belumlah sehebat mungkin untuk mendidik anak saya, ya. Tapi saya pastikan ketika ini masih kecil-kecil anak saya, waktu mereka masih kecil-kecil, ini mereka pergi main jauh, ya. Baliklah suami saya dari kerja. Mana anak-anak? Pergi main. Itu kemana mainnya? Belum balik jam segini? Bentar. Sebentar lagi mereka pasti balik. Memang ya, ketika azan berkumandang di masjid, terdengarlah bunyi langkah kaki mereka sampai ke rumah. Dengan kotor-kotornya, masuk kamar mandi. Mau kemana bang? Masjid. Ya, masjid. Kenapa? Karena dia sudah ditekankan, tak boleh sholat di rumah. Laki-laki harus sholat di masjid. Kan kita sudah tekankan dari awal. Oke, mereka bersegera pergi ke masjid. Jadi kalau dari awal kita sudah membentuk, insya Allah, ya. Jadi memang mendidik anak ini memang tugas-tugas yang sangat-sangat berat sekali. Ya, sangat berat dan harus kerjasama. Itu tadi kooperatif antara si ayah dengan si ibu. Nah, Mak, nih banyak kayaknya nih yang terjadi pada saat ini. Anak-anak lebih mau mendengarkan kata gurunya ketimbang kata orang tuanya. Ini yang bikin emak-emak darting di rumah. Darah tinggi di rumah. Darah tinggi. karena suara emak lebih tinggi di rumah ya.
Nah, jadi ini eh, tapi kalau tak ada suara mak yang tinggi di rumah, ya, maka rumah itu akan sunyi, ya. Jadi kalau kalau anak gadis saya, kalau saya marah-marah, saya sudah celoteh, maka mereka akan bilang, ya ya, emak lagi nyanyi, emak lagi konser. Jadi Lagi konser. kalau saya tak marah, saya diam, ini mana nih, artis kita nggak konser. Dicariin. Iya, artis kita nggak konser ya, kan nih. Jadi dia pancing ya, malah dia senang dengar kita ribut ya. Kalau kita tak ribut pagi-pagi, maka akan terlambatlah semua pergi sekolah. Ya, Ya, kalau kita tidak bergerak pagi, maka akan lambat. Jadi eh, anak-anak lebih senang dengar kata gurunya. Ini tadi sore saya duduk-duduk sama teman-teman bicara. Ini anak ya, kalau ngapal surah ini di rumah sama saya payah betul. Tapi kalau pas di sekolah sama gurunya, sebentar aja dapat. Ya, sebentar aja dapat. Mungkin gini, kan kita ini udah capek balik-balik dari ngajar capek kan ya. Kemudian kita itu tidak bisa masuk ke relung hati dia. Kita tidak bisa masuk ke dalam pikiran dia. Mungkin gurunya di sekolah ya dengan pedagogi dia bisa bisa masuk ke relung hati anak sehingga dia enjoy ya, enjoy untuk menghafal, untuk membaca ya. Kita mungkin udahlah dengan urusan sekolah tadi, urusan dengan anak-anak kita di sekolah tadi, balik ke rumah ketika kita mengajarnya mungkin agak sedikit strength lah ya, agak sedikit keras ya. Jadi mungkin membuat mereka tidak senang mendengar kita. Jadi bagaimana caranya? Kita tanyakan guru, Bu, bagaimana sih teknik-teknik Ibu kok bisa anak saya mendengar ya? Mungkin saya bisa belajar dari Ibu ya. Saya bisa belajar dari Bu guru ya. Tidak masalah karena menuntut ilmu itu kemana saja kita boleh ya. Ya. Karena orang yang berilmu itu bukan karena tuanya ya. Tuanya itu belum tentu dia berilmu ya. Seperti saya ya, ada ilmu yang harus saya cari dari siswa saya ya, harus saya cari dari siswa saya, dari anak saya. Nah, contohnya ini ilmu menggunakan HP ini, menggunakan IG ini bagaimana caranya nih, ya kita kan ilmunya dari orang ya. Nah, jadi begitulah dia. Bagaimana cara Bu Guru ya bisa saya ini bisa mendengar saya? Mungkin Ibu ada tekniknya untuk menarik dia ya. Jadi tidak masalah kita bertanya sambil kita introspeksi diri. Mungkin apa tadi salah saya nih ya? Sehingga anak ini nih seperti ini. Jadi tidak bisa mendengar kita. Jadi sangat banyak sekali, sangat banyak saya mendengar pertanyaan seperti itu. Jadi kita coba introspeksi diri kita dan kita coba tanya sama gurunya yang dia senangi, yang dia kalau belajar tuh paling suka dia mendengar kata guru itu, kita tanyakan bagaimana tekniknya. Itu kalau menurut saya. nanti kita coba. Nanti kita coba. Nanti Kakak bisa coba ya. Wahyu belajar coba ya ke siapa ya? nanti belajar Wahyu di karena anak-anak tempel Wahyu sama dia. nyoba. Wahyu nyoba ke siapa nih? Masya Allah. Lakukan tahap berikut. Nah, Mak, tadi kan kita udah bahas anak itu kan ada usianya yang kecil, ada yang remaja, ada yang besar gitu ya, Mak. Jadi sebagai madrasatul ula, kita mendidik anak dengan usia yang berbeda-beda itu gimana tipsnya, Mak? Maksudnya untuk kepada anak yang kecil, kepada anak yang usianya remaja, kepada anak yang sudah remaja menuju dewasa. Nah, bagaimana kita menyikapi atau mendidik anak-anak kita, Mak?
Contohnya nih, Mak, Oke. Wahyu kan Ah, ini kan, Mak. Wahyu kan guru anak-anak kecil, usia 6 PAUD. sampai 8 tahun. Iya, Ya, itu pendekatannya beda kan, Mak. Nah, Wahyu juga pembina asrama di MAN, anak-anak yang sudah besar, perempuan-perempuan, dan itu ya. beda. Ah, Nah, kalau Mak kasih tips, ini pasti ada juga orang-orang tua yang punya anak kecil dan juga punya anak remaja. Nah, cara pendidikan yang tepat itu seperti apa, Mak? Supaya mereka itu mendengarkan kita dan mengikuti apa yang kita sampaikan. oke, ya. Mendidik anak yang kecil, ya, kita menjadi teladan dia, ya. Kita yang merangkul dia, kita yang mengajari dia, kita yang membimbing dia. Kitalah tangannya, ya, kitalah tangannya, ya. Kalau anak yang usia yang seperti Wahyu katakan tadi sama kita nih Wahyu ya, di madrasah ya, di madrasah aliyah ya. Jadi anak-anak ini yang dengan rasa ingin tahunya lebih tinggi ya. Nah, ini dia yang rasa ingin tahunya lebih tinggi ini sangat kuat sekali. Kita harus masuk ke dunia dia ya. Kita harus masuk ke dunia dia. Kita apa cerita dia ini sekarang? Oh, tentang ini, ya, tentang ini. Yuk, kita masuk ke dunia dia. Kemudian rangkul mereka, ya. Rangkul mereka bagaimana? Saya keras memang di sekolah itu kalau saya sudah keluar ya, itu bilang, "Mak keluar, mak." Semua itu udah apa ya? Memang keras. Tapi ketika kita diajak bercerita, diajak bersama-sama, yuk bergurau, yuk di kelas, yuk bergurau, boleh. Ada masanya bergurau, ada masanya kita ya serius, ya. Mungkin kalau anak-anak remaja, kalau remaja putri ya, kita harus dekati ketika ketika kita lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi padanya, ya. Oh, mungkin agak gini. Ini apa nih? Ada apa nih? Ya. Coba cerita, yuklah cerita, yuk. Apa sebenarnya? Ya, apa sebenarnya yang kamu rasakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan, ya, yuk cerita, ya, ajak mereka untuk bercerita. Kalaupun mereka tidak mau cerita dengan kita, mereka ada teman. Oke, kalau kamu tidak mau cerita sama ibu, kamu cerita sama teman kamu. Dan kamu relakan, kamu ikhlaskan cerita yang sudah kamu sampaikan ke temanmu itu untuk sampaikan ke ibu agar ibu bisa membantu kamu, ya. Jadi mungkin ada tipe-tipe anak yang dia enjoy aja untuk cerita, "Bu, aku nih gini 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 gini," ya. Ada, tapi ada tipe anak yang diam dan dia hanya punya cerita sama temannya, bisa cerita sama temannya, ya. Jadi tapi kita kita bilang, "Kamu harus ikhlaskan ya. Nanti kalau teman kamu ceritanya ke ibu, ya, ceritanya ke ibu." Jadi kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi, ya. Mungkin mungkin ibu bukan bukan penyelesai masalah, ya. Ibu bukan penyelesai masalah, tapi kita untuk meminimalisir masalah. Bagaimana? Kita cari solusinya, ya. Kita cari solusinya bagaimana. Kalau anak-anak kecil mungkin permasalahannya belum seribet anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, seperti anak-anak sudah usia MAN ya, sudah usia MAN itu ya, sudah usia SMA. Jadi polemik pada anak-anak yang kecil itu ya mungkin masa belajarnya masih main-main ya. Nah, berarti kita lebih banyak memberikan support, memberikan bagaimana itu seperti hadiah-hadiah ya. Oke, kalau kamu begini ya, maka kamu akan ada poin ya, akan dapat dapat hadiah dari ibu ya. Jadi mereka itu bersiap untuk mempersiapkan diri untuk menjadi yang baik
ya. Tapi ada masa-masanya. Saya eh, anak boleh saya kasihkan hadiah, tapi ketika dia harus siap, ya, umpamanya dia mengikuti pertandingan, satu pertandingan. Oke, ketika kamu bertanding, kamu harus siap kalah, tapi tampillah untuk menang. Ya. Siap kalah, tapi tampil untuk menang. Ketika dia sudah siap kalah, walaupun rasanya, ini penampilan aku lah yang paling bagus tadi ini, tapi mengapa aku tidak menang? Ya, mungkin ada di penilaian lain yang dia kurang. Jadi tampillah, ya, kamu siap untuk kalah. Ya, oke. Jadi kita kita selami anak dulu, selami jiwa anak itu bagaimana. Apalagi nih di asrama nih, anaknya kan ramai nih kan Yu ya. Anaknya ramai dengan Iya, Bu. pola, Iya. dengan tipe, kemudian background pendidikan keluarga yang berbeda-beda. Itu harus kita kita rangkul dulu bagaimana. Oh, ini tipe anaknya seperti ini. Oh, ini tipe anaknya seperti ini. Jadi kita harus cari bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap anak-anak itu. Mungkin hanya kalau kita di asrama itu mungkin hanya ada ini beberapa anak yang kita kelompokkan. Oh, ini penanganannya seperti ini. Ada yang mudah aja, itu yang saya bilang tadi, yang pondasinya kokoh dan anaknya juga bagus. Ya, pondasi kokoh, anaknya juga bagus. Jadi kita tinggal arahkan aja lagi. Yuk, kita alirkan aja lagi. Tapi ada yang anak-anak yang mempunyai background pendidikan keluarga yang bagaimana. Jadi inilah yang harus kita kita pegang dan kita harus cari, oh kalau begini berarti solusinya begini. Tinggal kita menyikapinya. Jadi Sip. memang pondasi. Ya, Wahyu silahkan. Enggak, Kak. Oh, bilang sip, sip, Pak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak Ica. Jadi memang pondasi pembentukan karakter anak itu memang dimulai dari rumah. Dengan ya mungkin Mak pasti tahu lah dengan berbagai macam karakteristik anak yang ada di sekolah bisa kelihatan mereka apa yang mereka dapatkan dari rumah gitu ya Mak ya. Iya, betul. Untuk kira-kira menurut Emak nih, ada beberapa orang tua yang berpikir bahwa anaknya sudah tidak bisa dia kendalikan lagi, mungkin terlalu nakal, tidak mau mendengarkan kata orang tua. Jadi salah satu solusinya ya udah dipondokkan aja, masuk ke pesantren dan segala macamnya. Nah, kira-kira apakah itu memang solusi yang tepat atau bagaimana ya, Mak? Ini dia. Memang ya, pesantren merupakan tempat yang sangat bagus ya. Karena di pesantren itu pendidikannya, pembelajarannya lebih banyak daripada di luar. Pagi subuh mereka sudah belajar, ya, sudah belajar. Ya, siang nanti belajar lagi, sore belajar lagi, malam belajar lagi, ya. Kita antarkan anak kita pesantren, sangat bagus. Tapi kalau seandainya kita untuk lepas dari satu masalah, ya, kalau seandainya di pesantren yang kita masukkan tadi ini, memang bisa menyikapi anak-anak yang bermasalah seperti ini, ya, kita sebenarnya orang tua tidak bisa lepas tangan, ya. Kita antar dia pesantren, mungkin nanti di sana dia jagonya, ya, jago cabutnya,
jago jago Dia terobos. kalau istilahnya kalau di pesantren gosopnya, suka ngambil-ngambil barang orangnya. Jadi nanti jadi bermasalah kita juga lagi. Jadi bagaimana caranya kita coba lakukan pendekatan dulu dengan anak ini. Sebenarnya maunya apa? Ya, sebenarnya maunya apa? Ya. Jadi kadang kita menemukan anak-anak dari keluarga seperti itu di madrasah kita juga menemukan saya udah payah udah tak sanggup lagi nih Bu ngurus anak nih begini. Tapi ketika kita panggil dia, kita ajak dia bicara, itu tadi ya coba sentuh hatinya, kamu sayang tak sama ibu kamu? Kamu sayang tak sama ayah kamu? Ingat, kamu ada di dunia ini berkat ayah sama ibu kamu. Ya, mungkin kita sudah terlanjur keras sama anak, ya. Seorang ayah dan ibu sudah terlanjur keras dengan anak, ya. Tapi kita balikkan balik, ya. Ini sikap kita sebagai seorang ayah, seorang ibu. Tanyakan anak, maunya apa? Kemudian kita masuki hatinya. Kamu sayang tidak? Ya. Sayang tidak sama kami ini sebagai seorang ibu, seorang ayah, ya. Coba kamu perhatikan seorang ibu, ya, yang mengurus anaknya dari kecil. Balikkan ke situ, ya. Mungkin bisa perlahan. Jadi saya tuh selalu memberikan nasihat sama siswa. Nah, mungkin sekarang kalian tak dengar cakap emak nih. Tapi nanti suatu saat kamu pasti ingat nasihat ini. Ya. Orang tua kamu sudah selalu menyebutkan begini, tapi kamu masih tidak mau dengar. Ya. Tapi nak, kami yakin suatu hari nanti kamu pasti ingat dengan nasihat kami ini. Ya, kamu pasti ingat dengan nasihat orang tua. Jadi jangan berhenti untuk menasihatinya. Ya, jangan merasa udah sampai ke titik jenuh, ya. Udah muak kami ini dah ngurusnya, udah muak kami ini mengajarnya, ya. Rangkul dia balik, ya. Ajak dia balik bercerita, ya. Walaupun saya menemukan kasus-kasus seperti itu, saya menemukan anak-anak yang seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah di antara beberapa orang anak-anak yang berkasus gitu, selesai juga dia sekolah di madrasah. Ya. Selesai juga dia sekolah di madrasah. Dan ketika dia sudah tamat, malah dia sering datang ke sekolah. Jadi kami selalu mengatakan kalau guru-guru, kamu ini kalau sekolah, kamu sering lambat datang, tak datang. Ya, tapi ketika kamu sudah tamat, malah kamu yang rajin ke sekolah. Rindu sama sekolah, kata dia. Itu jawabannya. Rindu sama sekolah, rindu sama celoteh guru, katanya. Ternyata kan rindu, berarti mereka ingat. Berarti kan yang kita ucapkan kemarin, yang kita nasihati sebelumnya, mereka tahu, mereka ingat. Cuma pada saat kita memberinya itu, mungkin mereka, saya bilang, kamu kemarin tuh mungkin berada di bawah alam sadar itu tuh. Tak sadar kamu kemarin itu. Jadi ketika kamu ingat, maka kamu kembali lagi. Jadi untuk orang tua mungkin kita harus introspeksi diri juga dulu. Kemudian jangan pernah berhenti untuk menasehatinya. Dan satu lagi, doa seorang ibu itu doa yang sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saya pernah mendapat tips dari seorang guru juga, guru senior. Dia mengatakan, "Nak, kamu kalau sebelum tidur itu, sebelum pejamkan mata, setelah kamu baca doa semuanya, kamu tolong doa minta ampun dosanya, dosa kamu, dosa suamimu,
dosa anak-anakmu, dosa siswamu yang sekarang, siswamu yang lalu, dan siswamu yang akan datang. Ya, jadi semoga doa ini mungkin kita kirimkan Al-Fatihah atau apa saja yang kita doakan, ya, mudah-mudahan itu menjadi jalan keberkahan, ya, keberkahan ilmu yang kamu berikan kepada anak-anak, ya, keberkahan ilmu yang kamu berikan kepada anakmu. Jadi jangan pernah henti untuk berdoa. Ya, mungkin kita mendengar ya para ustadz berceramah, ya, doakan terus anaknya, jangan pernah putus, ya, doakan yang terbaik. Iya, kita doakan dalam diam kita, mungkin kita doakan, ya, anak-anak kita. Mungkin pada saat ini Allah menguji kita dengan anak yang menaikkan puncak kemarahan kita, ya. Tapi nanti anak inilah nanti yang akan membela kita. Jadi jangan pernah kita berhenti, ya, untuk mendidik dia, membimbing dia dan mendoakannya. Itu yang terpenting. Masya Allah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dari Mak Azmaria. Iya, Mak. Ini Wahyu mau bertanya nih, Mak. Ketika kita sudah mempersiapkan diri secara maksimal menjadi seorang ibu, menjadi seorang madrasatul ula yang baik. Tapi kadang ada yang kita lihat kan, maknya tuh baik, tapi anaknya tuh nakal, gitu, Mak. Maknya ini udah mendidik secara maksimal, tapi anaknya tuh tidak mencerminkan ibunya yang begitu solehahnya, gitu, Mak. Itu sebenarnya apa sih, Mak, penyebabnya gitu, Mak? Wallahu a'lam. Jadi bagaimana bagai apa sebenar penyebabnya? Apa sebenar penyebabnya? Ya, emaknya begini, ibunya begini, ayahnya sudah begini, tapi anaknya, ya, balik kepada falsafah pohon kelapa tadi. Tidak semua buah kelapa itu buah yang bagus. Pasti ada buah yang komeng. Tapi buah yang tidak bagus ini juga ada manfaatnya. Nah, itu tadi juga ada manfaatnya. Jadi bagaimana, ya? Bagaimana caranya? Mengapa ini bisa terjadi, ya? Perbanyaklah kita mengingat pada Allah. Kita balikkan diri kita. Ya Allah, mungkin ini apa nih? Apa salah saya sebagai seorang ibu, ya? Apa salah saya sebagai seorang ayah sehingga anak saya seperti ini. Kita introspeksi diri kita. Ya, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan sehingga membuat anak ini bertingkah seperti ini. Jadi kita perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Kita istighfar untuk diri kita, kemudian kita bisa fidyahkan istighfar kita untuknya, untuk anak kita ini. Ya, jadi mungkin dengan begitu Allah berikan kemudahan, ya. Allah berikan kemudahan, Allah balikkan lagi hati dia untuk kita, ya. Allah tenangkan dia untuk untuk menerima apa yang telah kita berikan ini, yang telah kita nasihatkan kepadanya itu, dia bisa menerima kita. Ya. Memang ya itu tadi, ya, tidak semuanya. Bagaimana ini ibunya sudah bagus, ayahnya bagus, tapi mengapa anaknya, ya? Nah, jadi mengapa anaknya? Itu tadi, kita balik introspeksi diri kita, ya, sebagai orang tua, ya. Mungkin saya bukanlah seorang orang tua yang sempurna, ya, bukanlah seorang orang tua yang sempurna. Saya mempunyai 4 orang anak, ya, 4 orang anak. Makanya tadi itu Ummu Afroshi itu ibunya Afroshi, singkatan dari keempat nama anak saya. Afroshi itu artinya permaidani. Ya. Jadi
ya, harapan saya keempat-empat anak saya ini nanti bisa menyatu, ya, bisa menyatu, baik itu adabnya, ya, pola pikir mereka bisa menyatu, bisa bisa nantinya menjadi eh, yang kita harapkan sya'ban thayyiban ini tadi, ya, generasi yang baik, ya, generasi yang terbaik itu yang diharapkan, ya, walaupun dengan tantangan-tantangan yang sangat berat, yang berat saya hadapi sebenarnya, ya, tapi saya berharap, saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik, ya. Allah pasti eh, mengijabah doa saya ini, ya. Tapi kapannya, wallahu a'lam, ya. Samalah dengan kita mengajukan proposal, proposal itu diterima apa tidak, ya. Jadi kita ajukan terus proposalnya, ya. Mau diterimanya kapan, mau di ACC kapan, ya terserah. Pokoknya proposal maju terus, ya. Begitu juga dengan doa, kita doa terus, ya, doa terus. Allah mau jawab kapan, itu adalah rahasia Allah. Masya Allah. Dari tadi pembahasan kita ini ya, Mak ya. Kunci dari menjadi ibu yang baik itu adalah ibu yang sabar. Ya, Mak ya. Jadi ibu yang Tapi sabar, tapi saya bagaimana. saya mungkin belum 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 bisa menjadi ibu yang sabar mungkin, ya. Dan itu yang paling sering gue dengar dari emak-emak gitu. Mak, susah sekali untuk sabar terhadap anak saya, katanya gitu, Mak. Pokoknya kalau suara tuh udah paling besar yang kayak emak bilang tadi. Nah, boleh dong Mak kasih tipsnya jadi apa ya? Jadi ibu-ibu yang sabar. Jadi ibu-ibu di rumah nih yang lagi dengerin live kita hari ini tuh bisa sedikit kurang dartingnya kalau kata Kak Ica darah tinggi. Itu saya bilang tadi, saya nih belum belum bisa menjadi seorang ibu yang sabar, ya. Mungkin gini, karena setumpuknya beban beban kerja kita, ya, beban kerja kita, ya. Tapi meminimalisir, ya, meminimalisir dartingnya, ya, mungkin mungkin bisalah, ya, bisalah. Jadi bagaimana caranya? Itu dia tadi, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian kalau kita pengen marah, ya, kalau di rumah ini kalau sudah ada yang marah langsung bilang sallu ala Nabi Muhammad. Nah, nanti kan ketika Oh, Masya mengatakan Allah. sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, jadi seperti kalau seperti di Mekah itu ketika orang akan berkelahi, maka selalu mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Nah, langsung diam orang, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi eh, mungkin kita bisa meminimalisir untuk eh, marahnya. Jadi dengan begitu mungkin kita bisa sabar, ya, berusaha untuk sabar, ya. Karena em, kadang kita bisa bertindak sabar dengan anak orang, tapi dengan anak sendiri kita tidak bisa bertindak sabar, ya. Karena itu tadi mungkin ada eh, sikap anak kita, ya, seperti Wahyu tanyakan tadi, ini ibunya udah bagus, anaknya udah bagus, ya, tapi ya, ibunya bagus, ayahnya bagus, tapi anaknya kok kayak gini gitu, ya. Mungkin ada di antara sekian orang anak ada satu yang membuat kita cepat darting, ya Wahyu, ya. Nah, jadi menyikapinya ya dengan perbanyak istighfar lah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak bilanginnya la takdok walakal jannah gitu ya. Maunya ada yang bilang gitu ya, Mak. Tidak mau marah, la Tapi takdok walakal jannah. ngomongnya lagi marah kan Yu, ya. Ngomongnya lagi marah, ya Allah tahu udah wala kalau jannah gitu, ya. Padahal dia marah, ya. Iya, ya Allah. Aduh, Mungkin ada yang nggak tahu artinya la takdok bahagia ya. walakal jannah nih. Tadi kan ada kita sampaikan la takdok walakal jannah, Kak Ica. Artinya janganlah kamu marah, kamu akan mendapatkan surga gitu, Kak Ica. Jadi besok kalau kita Jadi marah, kalau kalau
marah. Tapi ekspresi marah, ekspresi membaca hadisnya marah gitu ya. Ya yuk, lo jangan gitu. Soalnya pernah dibacain itu sama Karin pas lagi nyap-nyap. Jadi emaknya ngomel-ngomel, anaknya nggak mau dengerin kata emaknya, tiba-tiba anaknya nyelutuk kayak gitu. Akhirnya saya tanyain itu artinya apa gitu. Iya, soalnya anak SD ya ngapal hadis itu, Kak. Iya, karena kan kebetulan saya sekolahnya di sekolah Islam, jadi mereka punya setoran wajib hadis pastinya. Hadis. Iya. Jadi jadi kalau nggak sempat belajar, nggak sempat menghafal di sekolah, hafalnya di rumah barengan sama emaknya. Akhirnya emaknya belajar juga, yang sebelumnya nggak pernah tahu hadis itu apa-apa aja segala macam, akhirnya belajar dari anak SD ini. Nah, ketika ibunya marah, dia bacakan hadis itu. Masya Dia Allah. akhirnya nanya, "Itu artinya apa?" gitu. Makanya di saat disebutkan hadis itu tadi senyum-senyum sendiri. Iya, Iya, kan iya. anak-anak TK, anak-anak PAUD aja lah, PAUD aja itu mereka SD. sudah banyak menghafal hadis-hadis singkat itu ya. La Hmm. yashrobanna ahadukum Iya, ko iman. Hah, kita ngambil air di dispenser, langsung glek 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 glek. Hah, udah kena ya. La iya, yashrobanna ahadukum ko iman. Ya, dia bilang seperti itu. Tapi dia ngambil minum juga minumnya berdiri. Berdiri. Ya, dia hanya mengeluarkan hadisnya. Terus bagaimana caranya? Kita yang mengajar dia lagi. La yashrabana, dia duduk langsung ya. Jadi eh, hadis-hadis singkat itu kan diajarkan di TK, di PAUD, di TK. Jadi beruntung juga kita letakkan anak kita di PAUD, kita letakkan anak kita di TK, kita beruntung juga. Balik ke rumah kan kita diajari sama dia. Jadi kita belajar Dihadisi. belajar dari dia. Jadi al-alimu kabiran walau kana saghiran ya. Orang yang berilmu itu besar. Besar dia walaupun dia kecil. Ya, jadi tidak masalah kalau kita belajar sama anak kecil. Masya benar, Allah. benar sekali. Jadi, Mak, ini last minutes dari pertemuan kita live hari ini. Mak bisa sampaikan ke kami semua yang ada di live malam hari ini, statement kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan kita malam ini mengenai Madrasatul Ula kepada anak. Intinya kunci dari pembicaraan kita hari ini apa? Gitu. Oke, ya. Baiklah, ya. Saya akan bacakan lagi eh yang di awal saya lafalkan tadi ya. Al-ummu madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban ya. Ibu itu adalah sekolah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau mempersiapkan generasi yang terbaik. Jadi ibu madrasatul ula itu sebagai sekolah yang utama ya. Dan pertama sekali bagi seorang anak ya. Bagaimana ya? Ibu inilah yang memberikan pengajaran ya, yang memberikan ilmu ya kepada anaknya. Kemudian Islam meletakkan bahwasanya surga itu terletak di bawah kaki ibu ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu terletak di bawah kaki ibu karena Islam itu sangat-sangat sekali menghargai seorang ibu ya. Surga balasannya ya, Masya Allah ya. Ini surga balasan bagi seorang ibu, yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, orang-orang yang menghargai ibunya ya, orang-orang yang menghargai orang tuanya ya. Jadi sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya, kepada siapakah aku berbakti? Kepada ibumu.
Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian terakhir baru ayahmu. Bukan tidak pentingnya posisi ayah di situ, ya, tapi ibu ini proses hamil, proses mengandung 9 bulan, ya, kemudian proses melahirkan, ya, kemudian lagi proses menyusui. Inilah masa-masa pendidikan-pendidikan awal seorang ibu. Makanya Rasulullah menekankan bahwasanya kita itu harus berbakti kepada ibu. Karena kata-kata ibu itu sangat-sangat doa seorang ibu itu sangat-sangat mujarab sekali, ya. Bukannya doa ayah kita ketepikan, tapi eh, indahnya kuatnya Islam itu meletakkan posisi seorang ibu, ya. Eh, Ibu mulai mengajarkan cara anak minum, cara anak makan, kemudian lafal-lafal tauhid, ya, seperti kata Allah, kata la ilaha illallah, ketika dia mengayunkan anaknya di dalam pangkuannya, pasti, ya, ibu-ibu itu melafalkan kata la ilaha illallah, ya, lafal tauhid yang diajarkan kepada anak-anaknya, ya. Jadi maka pantaslah ibu itu dikatakan al-ummu madarasatul ula. Mudah-mudahan eh, kita sebagai seorang ibu, ya, yang mungkin Bu, saya ini udah anak saya udah besar-besar, masih ada kesempatan kita untuk merangkul anak-anak kita. Kemudian bagi calon-calon ibu, maka persiapkanlah diri bagaimana dengan cara melihat, belajar dari eh, buku, dari hadis, dari Al-Quran, kemudian dari pengalaman-pengalaman hidup yang ada di sekitar kita. Karena belajar itu bukanlah dapat kita peroleh dari sekolah saja, tapi kita bisa dapat memperoleh ilmu dari lingkungan jelasnya. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tersiram Kak Rasanya, ya? iya, tersiram. Tersiram. Dan ini mahal. Dan ini mahal. Jadi siapa yang join hari ini, malam ini, amat sangat beruntung mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, khususnya ya dunia akhirat lah ya ini ya. Pembahasan kita malam hari ini semoga menjadi renungan buat kita semua, bisa memperbaiki diri lagi untuk menjadi lebih baik, menjadi orang tua, menjadi calon orang tua buat yang masih lajang seperti Wahyu lagi nih yang kena. Jadi, memang jodohnya ini Mak, karena tadi itu harusnya bukan ada beberapa planning, akhirnya kita nih yang jadi hostnya. Nah, dapatlah Wahyu, kemudian saya yang memang punya 2 anak kecil yang masih dalam butuh perhatian ekstra. Jadi ya inilah jalan Allah yang memberikan kita banyak cara untuk belajar. Iya, Betul. melalui pertemuan singkat ini. Jadi alhamdulillah, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pembelajarannya, ilmunya. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah disediakan untuk kami semua yang ada di sini. Semoga menjadi amal jariah buat Mak. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan ada waktu dan agenda yang kurang lebih sama atau mungkin yang agenda lain yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti akan dikabari lagi untuk selanjutnya. Sampai ketemu lagi.
juga buat semua yang sudah bergabung dalam acara live malam hari ini. Makasih juga untuk Wahyu Terima kasih udah juga untuk jadi Kak Ica. partner. Besok lanjutkan perjuangannya ya, live lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, makasih banyak ya, Mak ya. Yo, Iya, makasih banyak makasih. buat Mak. Mohon maaf apabila ada Demikian, kata-kata baru yang saja salah, kita Mak. simak program pemerintah Provinsi Riau ditaja oleh Jelita Riau untuk Anda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.